Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Leni Yuniarti Rahayu, calon guru penggerak angkatan 6. Kali ini akan mengadakan pra-observasi dalam supervisi akademik. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bu Leni. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali. Oke, kali ini seperti yang sudah saya jelaskan hari kemarin, kita akan melakukan supervisi akademik yang dimulai dari pra-observasi, observasi, dan nanti sampai pasca observasi. Dari tujuan supervisi akademik ini adalah untuk melihat bagaimana cara mengajar Bu Ayu, seperti yang sudah diungkapkan, apa yang nanti menjadi halangan atau misalkan hal yang kurang atau harus ditingkatkan, kita akan mengetahuinya dalam supervisi akademik ini. Dan tentunya kali ini sebelum kita melaksanakan observasi, apa yang Bu Ayu harapkan nih dari pertemuan kita kali ini? Harapan saya di pertemuan kali ini semoga menjadi awal yang baik di mana dalam menjalankan praktik pembelajaran saya bisa melakukannya lebih baik lagi. Oke, peningkatan kualitas pembelajaran. Betul, peningkatan kualitas pembelajaran. Kali ini materi apa nih yang akan Bu Ayu berikan kepada siswa? Kebetulan untuk materi kali ini saya sedang mengajar prakarya kelas 9 bab pengolahan, di mana di dalam bab pengolahan ini materinya pengolahan olahan bahan pangan dari peternakan ataupun dari perikanan. Oke, jadi bab pengolahan ya Bu ya. Betul. Ya, jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini apa nih Bu? Tujuannya? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membuat sebuah olahan dari peternakan maupun dari perikanan. Ya, akhirnya berupa produk ya Bu ya? Produk makanan, produk olahan pangan. Jadi persiapan apa nih yang sudah Ibu siapkan untuk melakukan pembelajaran kali ini? Pertama, untuk persiapannya saya menyiapkan RPP, kemudian menyiapkan alat dan bahan untuk pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran, mulai dari metode, terus alat-alat seperti kelas untuk memasak, gitu. Terus juga untuk pemberian materi seperti di kelas multimedia dan lain sebagainya, supaya mereka mendapat inspirasi terlebih dahulu sebelum nanti mereka mulai praktik langsung gitu di lapangan. Oke, dari persiapan Ibu sepertinya sudah matang, sudah siap ya untuk melakukan pembelajaran. Kira-kira masih ada nggak sih yang kurang dalam persiapan tersebut menurut Ibu nih? Untuk yang belum matang mungkin sarana prasarana di sekolah seperti peralatan masak masih banyak yang perlu siswa bawa dari rumah, seperti itu. Kemudian sebelum praktik memasak biasanya siswa dibekali dulu ilmu-ilmu yang disajikan dalam sebuah video atau mungkin gambar-gambar, referensi dan lain sebagainya. Dan di sekolah itu ruangan multimedianya masih terbatas, bahkan adapun ruangan yang tersedia namun jaringan internet itu masih kurang stabil, seperti itu. Oke, jadi harus ada materi atau misalnya stimulus dulu ya Bu ya. Betul. Harus ada penyampaian stimulus dulu, dan terkendalanya itu berarti karena ruangan multimedia yang terbatas. Jadi apa nih solusi untuk misalnya multimedia yang terbatas? Ibu pasti punya solusinya nih. Apa solusinya? Untuk sejauh ini solusinya mungkin saya mempersiapkan seperti video pembelajaran itu dibuat sendiri Bu. Jadi tidak mengakses melalui internet, karena kalau melalui internet
kadang jaringannya yang kurang stabil tersebut. Kemudian juga banyak siswa yang tidak membawa HP kan, tidak boleh membawa HP gitu. Jadi yaitu untuk mengantisipasi kendala internet, jadi mending saya membuat media pembelajaran sendiri. Hebat sekali Ibu. Jadi ada solusi di balik sebuah masalah ya Bu ya. Ya. Jadi strategi atau model atau metode apa nih yang bakalan menjadi sebuah pembelajaran untuk siswa hari ini? Untuk strategi, model maupun metodenya seperti biasa saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, kemudian ada games sedikit juga seperti itu untuk merefresh keadaan siswa yang sudah sekarang di jam terakhir ya Bu. Ya. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan model project based learning karena ini project yang tidak bisa dikerjakan dalam satu pertemuan saja. Ya. Pengolahan memang tidak bisa dalam satu waktu, itu harus berproses beberapa kali pertemuan. Betul. Dari persiapannya tadi kan udah masih ada yang perlu ditingkatkan atau ditambah lagi. Jadi berapa persen nih kira-kira kalau misalkan dipersenkan, berapa persen nih persiapan Pak Ayu? Untuk persiapannya sejauh ini cukup matang. Ya mungkin kalau dipersenkan 85% lah Bu. Itu pun ya kalau misalnya tiba-tiba ada kendala yang tidak terprediksi gitu ya, segitulah. Kalau ya, berapa 5%. Ada nggak sih Bu yang dilibatkan dalam pembuatan media atau misalkan ketika nanti pembelajaran selain siswa? Kalau dalam pembuatan media pembelajaran sebetulnya saya tidak maksudnya ada guru yang terlibat seperti ketika pembuatan media pembelajaran saya bertanya apakah media pembelajaran saya ini apa yang kurang gitu, terus kira-kira model apa lagi sih dari model yang saya buat ini, apakah ada yang lebih membuat siswa itu menjadi aktif dan antusias seperti itu. Jadi ada teman guru sejawat yang saya libatkan gitu untuk saya berkonsultasi mengenai media pembelajaran yang saya buat. Oke, dari semua hal yang dikemukakan Bu Ayu itu sangat luar biasa sekali. Dan apa sih yang sebenarnya kompetensi apa yang ingin ditingkatkan dalam pembelajaran kali ini? Untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan mungkin lebih ke model pembelajaran yang harus diulik lagi gitu Bu, karena kan model pembelajaran itu sangat banyak sekali, kadang banyak sekali termasuk saya sendiri menggunakan model pembelajaran ya itu lagi gitu. Jadi mudah-mudahan ya setelah kegiatan ini saya menjadi lebih tahu kira-kira bagaimana cara praktik belajar yang menyenangkan gitu, selain menggunakan model pembelajaran yang saya gunakan saat ini. Oke, semoga ya Bu, semoga kegiatan ini bisa meningkatkan apa yang ingin Ibu tingkatkan, dan melihat persiapan Ibu, alhamdulillah sudah sangat siap. Mudah-mudahan apa yang Ibu persiapkan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Selamat mengajar di kelas, mudah-mudahan ketika diobservasi kita sama-sama bisa merefleksikan hasilnya dan melaksanakan tindak lanjut. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bu Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran silakan disiapkan dulu oleh ketua kelas. Rangga silakan. Duduk siap. Doa mulai. Raditu billahi
roba wa bil islami dina bil muhammadin nabiyya wa rasulla rabbi zidni ilman warzuqni amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang ibu akan absen dulu ya. Apakah semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Aldi saja? Oke, berarti semuanya hadir kecuali Aldi ya. Aldi kenapa Aldi? Aldi sakit? Oke. Ya. Ibu ingatkan kepada kalian ya, karena sekarang sedang pergantian cuaca gitu. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang datang. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Aldi mudah-mudahan kita doakan semoga dia cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Baik, sekarang agar lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu nasionalnya Satu Nusa Satu Bangsa. Kalian tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu. Kalau begitu, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama. 3, 2, 1. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke pembelajaran ya. Baik, kembali lagi bersama Ibu Lutfi Ayu di mata pelajaran apa? Prakarya. Ada yang masih ingat gak kita sedang belajar apa? Minggu lalu kita belajar apa? Belajar tentang pengolahan dari bahan pangan setengah jadi menjadi apa? Menjadi bahan atau produk pangan yang siap dikonsumsi. Cung, yang masih ingat, siapa yang tahu bahan pangan setengah jadi dari perikanan maupun peternakan jenisnya apa saja? Coba, Alan. Tahu Alan? Sebutin, apa saja? Ya, dari ikan dulu deh, Alan, apa aja? Tadi apa? Ada ikan sarden, betul. Terus apa lagi? Asap, bandeng asap ya? Iya betul, kerupuk ikan. Kemudian? Basreng, betul. Otak-otak, betul. Alan sudah berhasil menyebutkan 5 jenis bahan pangan setengah jadi dari perikanan. Sekarang coba sebutkan lagi siapa yang bisa. Cung, bahan pangan setengah jadi dari peternakan. Seperti misalnya ada ayam, sapi, atau mungkin kambing, kerbau. Cung, Jessica. Oh, Rangga. Boleh, Rangga. Dari daging sapi. Ya. Kornet, betul. Sosis. Terus apa lagi? Empe-empe, betul. Ada apa lagi? Kira-kira yang suka di Indomart atau di Alfamart suka kita makan sama nasi anget apa coba? Nugget, betul. Terus apa lagi? Ada lagi yang suwir-suwir gitu. Abon tapi kalau abon itu setengah jadi atau sudah jadi? Oh, sudah jadi. Good. Berarti kalian konsentrasi ya. Nah, setelah itu Ibu mau bertanya, di sini siapa yang pernah membuat bukan bakso ikan, kerupuk ikan? Cung, siapa yang pernah membuat kerupuk ikan? Jessica pernah?
Membuat kerupuk ikan belum pernah. Coba, siapa lagi yang pernah? Cung, ayo. Rangga pernah? Pernah. Gimana sih Rangga membuat kerupuk ikan? Gimana Rangga? Enak gak kerupuk ikannya? Enak. Terus bahan-bahan yang digunakan itu gimana? Cara pengolahan kerupuk ikannya? Oh, satu kelompok sama Alan. Oke, kalau begitu Alan yang menjelaskan katanya, sok. Gimana Alan? Bahannya ada ikan. Ada ikan. Ikan laut. Ikan laut. Kemudian Terigu. pakai terigu. Pakai garam. Pakai soda kue. Soda kue. Terus Pakai ketumbar, bawang putih, ya, air. air. Kemudian bahan-bahan tersebut Disatukan. disatukan, diadonin gitu ya, disatukan. Setelah itu Direbus. direbus. Setelah direbus, Diiris. diiris-iris ya seperti kerupuk ya, tipis-tipis gitu. Setelah itu Dijemur. dijemur. Kalau sudah dijemur berarti siap untuk Goreng. digoreng. Nah, apakah kerupuknya enak, Alan? Enak. Tapi apakah ada masalah di dalam kerupuk tersebut? Pembuatannya mungkin hasilnya apa masalahnya? Garamnya kurang. Garamnya kurang. Terus Soda kuenya. soda kuenya kurang sehingga kerupuknya tidak mengembang. Nah, sesuai dengan judulnya, kita lihat ke depan. Dalam bab ini kita akan belajar tentang membuat bahan pangan setengah jadi, hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan yang siap dikonsumsi. Nah, seperti pengalaman Alan tadi ya, di dalam bab ini kita akan belajar kira-kira alat dan bahan apa saja yang perlu dibutuhkan, kemudian cara pengolahannya seperti apa supaya kejadian seperti Alan tadi, rasanya kurang asin katanya, kurang gurih, dan tekstur dari kerupuknya kurang kriuk-kriuk karena tidak mengembang. Nah, supaya masalah itu tidak ada lagi, maka dari itu kita akan belajar mengolah bahan tersebut sebaik mungkin ya, seperti itu. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bahan pangan setengah jadi menjadi makanan siap dikonsumsi tadi. Kemudian teknik pengolahannya juga kalian akan belajar kira-kira apa saja sih sebetulnya teknik yang bisa digunakan dalam pengolahan bahan pangan ya, bisa dalam bahan pangan setengah jadi maupun bahan pangan yang sudah jadi, seperti itu. Nah, dari tujuan tersebut nanti evaluasinya adalah kalian harus menghasilkan sebuah produk bahan pangan dari bahan pangan setengah jadi menjadi makanan yang siap dikonsumsi ya. Pelajaran ini membutuhkan waktu yang sangat lumayan cukup panjang. Oleh karena itu, Ibu di sini mengambil model pembelajaran project based learning ya, based learning. Jadi berbasis project, sehingga nanti minggu ini misalnya kalian belajar teori dulu, kemudian nanti ada praktek, kemudian nanti setelah itu akan lebih panjang lagi supaya nanti kalian sampai menghasilkan sebuah produk gitu, seperti itu. Baik anak-anak, sekarang sebelum kita lanjut, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, supaya mudah, gimana kalau kelompoknya berempat-berempat, jadi kalian tinggal membalikkan badan yang depan ke belakang, begitupun sebaliknya yang belakang, yang di tengah ya. Oke, silakan bersama kelompoknya dulu, semuanya. Sok. Yo, sebentar. Ayo, lebih cepat, lebih baik. Yuk. Sudah bersama kelompoknya semuanya? Sudah ya? Coba sekarang lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat ke depan, tatapannya ke depan dulu. Di sini ada gambar apa ini? Bakso ikan ya. Nah,
silahkan kalian bersama kelompok kalian identifikasi kira-kira bakso ikan itu cara membuatnya apa saja sih bahan-bahannya. Kemudian teknik pengolahannya bagaimana, apakah mungkin digoreng atau mungkin dikukus atau direbus seperti itu ya. Kemudian cara penyajiannya juga seperti apa, seperti itu ya. Silakan semuanya mengerjakan dalam kertas selembar. Identifikasi gambar di depan di kertas selembar. Ya, apa saja ditulis. Pertama tadi apa? Bahan-bahannya itu hampir sama dengan cara pembuatan kerupuk ikan. Yang pertama sudah tentu pasti ikannya dulu ya, ikan dulu. Kemudian apa lagi? Tepung. Supaya gurih berarti harus ditambahin bumbu-bumbu. Bumbu-bumbunya apa saja di situ dituliskan ya. Gimana ini? Ikan laut. Ikannya ikan apa? Kira-kira yang enak itu ikan tenggiri bisa, ikan kakap bisa. Pembuatannya hampir sama seperti pembuatan kerupuk ikan seperti itu. Pakai. Bumbunya kurang apa aja, Bu? Ikan, terigu, soda kue, telur. Biar gurih ditambahin apa? Ditambahin masako, micin, garam, bawang putih bisa. Pakai terigu. Di mana ini? Sudah? Sudah. Oke. Blender, kemudian campurkan dengan bumbu yang dihaluskan. Hampir komplit semuanya ada. Kira-kira ada yang mau menambahkan apa yang kira-kira terlewat oleh Jessica tadi? Apa? Bisa ditambahkan apa? Bumbu apa aja? Bisa ditambahkan Atom dan Aida. Ya betul bisa ya, supaya lebih pedas dan lebih gurih. Karena biasanya ABG itu sukanya yang pedas dan gurih ya. Bisa ditambahkan Atom, Aida. Kira-kira bakso ikan itu suka ditambahkan mie gak? Ada ya, ada yang menggunakan mie dan ada yang tidak menggunakan mie juga. Itu berarti kalau mie itu tergantung selera. Kemudian ada lagi nggak yang terlewat oleh Jessica? Apa? Baik. Nah, untuk kita mengetahui kira-kira ada apa sih yang terlewat dari kelompok Jessica, nanti kita dengarkan dari kelompok lain ya. Siapa tahu dari kelompok lain kita bisa menemukan jawabannya. Oke, silakan kelompok Jessica, terima kasih dan silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, itu dia tadi pembelajaran kita hari ini. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Rangga. Kesimpulannya dari bahan pangan setengah jadi sebelum dimakan harus diolah dulu. Diolahnya yaitu dengan cara digoreng, dibakar, atau direbus. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bakso, sosis, itu harus direbus dan digoreng, dibakar juga bisa. Dan supaya lebih mantap, kita bisa menambahkan bumbu-bumbu yang lainnya. Oke, betul sekali ya. Jadi kesimpulannya pembelajaran kita hari ini, bahan pangan setengah jadi ketika dijadikan bahan untuk siap dikonsumsi ternyata perlu pengolahan terlebih dahulu. Tadi contohnya seperti sosis, bakso itu perlu diolah lagi. Ya, cara pengolahannya bisa direbus, betul tadi ya, dipanggang atau dibakar dan bisa juga digoreng. Baik, terima kasih Rangga sudah mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini.
Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan membuat perencanaan ya, perencanaan untuk pengolahan bahan pangan setengah jadi tadi menjadi bahan pangan siap konsumsi. Kira-kira kalian akan membuat apa? Minggu depan kita akan rencanakan sebaik mungkin ya, seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dipimpin doa oleh Rangga lagi. Silakan Rangga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Leni hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, insya Allah sudah persiapan ya Bu untuk pelaksanaan PI yang ke-5 ini. Nah, alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai hampir di penghujung kegiatan CBP. Nanti mudah-mudahan Ibu bisa menggunakan rekan-rekan yang lainnya untuk sama-sama terlibat untuk kegiatan ini ya. Baik Ibu, sebagaimana yang kemarin sudah kita tugaskan bahwa untuk pertemuan di PI 5 ini Ibu mempunyai kewajiban sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada siswa namun juga pada rekan sejawat, dengan harapan bahwa Ibu bisa menularkan apa yang sudah Ibu ketahui ya tentang proses pembelajaran yang berkaitan dengan diferensiasi dan KSP, yaitu implementasi dari KSP ini. Nah, di sini sudah ada rekan sejawat yang berkolaborasi dengan Ibu. Silakan diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Akang yang mempersilahkan saya untuk menyampaikan hasil observasi yang telah dilakukan oleh saya dan rekan saya. Perkenalkan, rekan saya bernama Lutfi Ayu Wahyuni SPD. Beliau mengajar mata pelajaran prakarya. Ini dari Ibu ya, mengajar pada pelajaran ya. Bagus sekali ini ya, sangat berkaitan dengan ya banyak prakteknya ya di Ya. sini, jadi bisa masuk ke dalam profil Pelajaran pelajar Pancasila ya. Ya sangat cocok berarti ini Ibu memilih rekan kolaborasinya ya. Nah baik, sebagaimana yang sudah kemarin kita pelajari bersama bahwa tugas Ibu yaitu untuk membimbing, untuk sharing ya dengan rekan sejawat terkait supervisi akademik. Nah kemarin juga sudah kita bahas bersama-sama bahwa dalam supervisi akademik itu terdapat beberapa tahapan. Coba tahapannya apa saja? Pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nanti di sana Ibu sudah melakukan yang pra-observasi dengan Observasi. observasi, alhamdulillah ya. Nah tentu saja sebelum melaksanakan observasi terlebih dahulu Ibu melaksanakan penyusunan RPP berdasarkan hasil kegiatan pra-observasi ya. Jadi ketika di pra-observasi Ibu melaksanakan coaching untuk bertanya sejauh apakah ada kendala, kemudian hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan, ide-ide apa saja yang bisa dibutuhkan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan itu bisa berbeda dengan kegiatan pembelajaran yang umumnya dilakukan. Nah, ketika proses bimbingan penyusunan RPP, sejauh mana yang sudah Ibu kerjakan selama ini? Sejauh saya kemarin membuat rancangan pembuatan pembelajaran, di situ Ibu Leni pertama saya
membuat RPP yang saya buat sendiri. Kemudian Ibu Leni melihat RPP saya dan mengkoreksi kira-kira ada nggak bagian-bagian yang perlu dibetulkan atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan juga seperti itu. Kalau untuk diferensiasinya dengan regulasi KSN sendiri letaknya seperti apa? Untuk diferensiasi, pertama Bu Ayu di konten Pak, konten jadi membedakan antara apa namanya, ada yang pakai PowerPoint, ada yang menggunakan YouTube seperti itu. Ya, untuk hasilnya tentu berbeda-beda dari prakarya itu kan, berbeda-beda. Untuk hasilnya juga ada yang presentasinya menggunakan secara langsung, ada yang pakai gambar juga Pak, karena anak-anak itu sukanya, ada yang suka menggambar, ada yang mengungkapkannya dengan tulisan seperti itu. Kalau KSN-nya seperti apa KSN? KSE-nya dari, kan ada proses diskusi ya Pak, ya, ada proses diskusi di situ. Murid-murid pun belajar berelasi, melakukan kesadaran diri gitu. Jadi berpendapat pun tidak istilahnya berbarengan gitu. Jadi antri lah gitu, bertahap Bisa gitu. mendengarkan ketika orang lain sedang Berbicara sih. bagus buat ibu ya. Kalau segi religius dan sebagainya, insya Allah kemarin juga di sini ada sebelum belajar itu aspek religius yang ditampilkannya seperti apa? Yang pasti berdoa sebelum belajar, ya, berdoa sebelum belajar, lalu kemudian mendoakan kalau misalnya ada yang sakit pasti kita berdoa dulu. Dan kita tuh ada kebiasaan Bu. Kebiasaan setiap sebelum belajar itu Belajar 15 menit untuk membaca ayat Al-Quran dan surat-surat Seperti itu pendek. ya, seperti kemarin di sekolah yang lain ada yang baca semua ya, surat-surat iya. harus intinya itu berada dalam aspek religius karena di sini sikap setara itu mengalami kebebasan moral yang hebat ya. Berarti tugas kita sebagai seorang pendidik untuk bisa mengembalikan kembali ya esensi diri kita itu sebagai seorang siswa yang taat. Untuk Ibu Ayu sendiri ketika melaksanakan penyusunan RPP bersama Ibu ini, adakah hambatan atau kendala yang dirasa Ibu, kemudian bagaimanakah Ibu ini memberikan solusinya? Karena ini bukan coaching ya Bu ya, kalau coaching adanya kan di observasi ya. Iya. Kalau untuk ketika menyusun penyusunan RPP kan ada kolaborasi, jadi ada dua arah di situ ya. Pada saat pembuatan RPP, pertama saya konsultasi dulu kepada Ibu Leni dan mengutarakan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Dan diantaranya permasalahan yang saya hadapi itu seperti minat belajar siswa yang kurang gitu, yang rendah, di mana mereka terlihat seperti bosan atau di kelas itu tidak memperhatikan, tidak aktif gitu. Kemudian saya berbicara dengan Ibu Leni, berkonsultasi, dan Ibu Leni pun merefleksi gitu, apa mungkin model pembelajarannya Bu yang kurang atau mungkin dari metodenya.
sekali. Ya, kalau seperti itu kita seperti sudah berakhir itu pas observasi. Nanti ketika pasca observasi silakan diungkapkan apa saja yang menjadi keluh kesah ibu. Nanti sampai untuk ide atau gagasan ya. Oke. Tentunya perasaan saya setelah melewati pembelajaran dari mereka itu terasa lebih ringan pada saat melaksanakannya, dan juga saya menemukan suasana baru dari efek atau dampak dari perubahan cara saya belajar, dan media yang juga saya gunakan juga kurang antusias dan kurang aktif yang membawakan mood yang kurang baik pada temannya. Jadi seperti misalnya pada saat diskusi ada satu siswa yang malas dan tidak bersemangat sekali. Dan kalau siswa tersebut tidak diingatkan, siswa tersebut akan memberikan dampak yang sebabnya dan mungkin teman di lingkungannya tersebut gitu. Karena membawa temannya itu menjadi malas juga dan merasa saya malas juga tidak apa-apa ya, jadi udahlah nggak mungkin apa-apa sekali itu ya. Sejauh ini yang saya lakukan, saya melakukan pendekatan kepada anak tersebut, kira-kira apa yang membuat dia kurang bersemangat. Apakah pembawaan saya sebagai guru mungkin masih kurang pada saat pembelajaran, atau ada faktor lain. Di antaranya ada siswa yang merasa bahwa pembelajaran saya pembawaan yang besar, misalkan seperti
biasanya